Pemain Lille Angel Gomez tidak percaya saat Lionel Messi ingin bertukar baju dengannya. Pemain depan Lille Angel Gomez memiliki reaksi paling sehat ketika pemenang 7 kali Ballon d'Or Lionel Messi meminta kaosnya setelah pertandingan melawan Paris Saint-Germain. PSG mencetak 5 gol melewati Le Doux di Stade Pierre-Mauroy pada Minggu malam ketika tim asuhan Mauricio Pochettino memperbesar keunggulan mereka di puncak Ligue 1 menjadi 13 poin. Danilo Pereira membuat skor pada menit ke-10 sebelum bek Lille Sven Botman yang banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle pada Januari menyamakan kedudukan sebelum tanda setengah jam. Tapi segalanya dengan cepat menuruni bukit untuk tim tuan rumah. Gol dari Presnel Kimpembe, Lionel Messi dan Kylian Mbappe dan satu lagi dari Danilo membuat Lewandowski siang 3 poin. Ini adalah kekalahan telak bagi Lille yang telah berjuang musim ini setelah memenangkan kampanye Ligue 1 2020-2021, tetapi di sisi positifnya itu adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh mantan pemain Manchester United Angel Gomez. Setelah peluit akhir, Gomez menabrak Lionel Messi di terowongan. Awalnya sepertinya Gomez mengharapkan pemain berusia 34 tahun itu untuk menyerahkan nomor punggung 10 dan pergi. Namun yang mengejutkan, mantan pemain Barcelona itu memberi isyarat bahwasanya dia menginginkan kaos Gomez sebagai gantinya. Itu dibuat untuk tampilan yang bagus. Gomez yang menghabiskan 14 tahun di Manchester United setelah bergabung dengan klub pada usia 6 tahun, bergabung dengan klub Ligue 1 Lille pada Agustus 2020 dan segera dipinjamkan ke klub Portugal Boa Vista dalam upaya untuk mendapatkan pengalaman tim utama yang berharga. Dia berkembang di Liga Primeira musim ini dan dia telah membuat 16 penampilan untuk Le Doux setelah kembali dari Portugal. Mauricio Pochettino bisa memiliki dana yang cukup besar musim panas ini setelah pembaruan. Kevin Phillips bersikeras Mauricio Pochettino bisa mendapatkan yang terbaik dari para pemain yang berkinerja buruk di Manchester United. Berbicara secara eksklusif kepada Football Insider, mantan striker Sunderland dan Inggris mendukung pelatih berusia 49 tahun itu untuk memenangkan trofi Old Trafford jika ditunjuk sebagai manajer permanen berikutnya. Menurut Mirror, pada 5 Februari, Pochettino bisa menggantikan bos sementara Ralf Rangnick di ruang istirahat musim ini. Mantan manajer Tottenham dikatakan sebagai manajer pilihan Sir Alex Ferguson untuk mengambil alih. Posisi Pochettino di Paris Saint-Germain berada di bawah pengawasan ketat setelah tahun yang tidak konsisten di klub. Ketika ditanya oleh Dylan Charles dari Football Insider tentang pemikirannya tentang yang terbaru, Phillips berkata, "Saya tidak tahu di mana saya duduk dengannya. Premier League benar-benar berbeda dengan Prancis. Manchester United terbiasa memenangkan trofi. Pochettino gagal memenangkan trofi di Tottenham, tetapi dia membentuk mereka menjadi tim yang brilian. Saya pikir dia akan melakukannya dengan baik di United. Dia akan memiliki akses ke dana yang cukup besar sehingga dia bisa membentuk skuad sesuai keinginannya. Dia tidak memiliki itu di Spurs. Kendali bebas itu bisa membawa hasil. Dia jelas orang manajer yang mendapatkan yang terbaik dari para pemain. Dia membuktikan itu di Tottenham. Jika dia pergi ke Manchester United mengingat kaliber pemain yang sudah ada, dia akan memenangkan trofi. Itu akan sangat masuk akal bagi saya." Kata Mbappe, posisi terbaik Messi di PSG adalah... Kylian Mbappe mengungkapkan posisi terbaik Lionel Messi di lini depan Paris Saint-Germain. La Pulga posisinya kerap dibongkar pasang oleh Mauricio Pochettino. Messi merapat ke PSG awal musim ini dengan status bebas transfer dari Barcelona. Pemain asal Argentina ini sempat tak tampil optimal di awal kedatangannya di klub ibu kota Prancis tersebut. Namun perlahan Messi mulai bisa beradaptasi di PSG dan performanya mulai meningkat. Ia mulai menjalin kolaborasi apik bersama dengan Kylian Mbappe di lini depan. Messi sudah bikin 7 gol dan 7 assist di semua ajang. Ia menyokong Mbappe yang menjadi mesin gol utama PSG dengan torehan 20 gol dan 16 assist di musim ini. Pelatih PSG Mauricio Pochettino kerap kali membongkar pasang posisi Mbappe dan Messi di lini depan. Messi beberapa kali dimainkan sebagai penyerang tengah, sayap kiri atau second striker. Sementara Mbappe lebih banyak bermain jadi penyerang tengah dan sayap kiri. Mbappe buka suara soal kolaborasinya dengan Messi di lini depan PSG. Menurutnya, posisi terbaik La Pulga adalah saat bermain sebagai penyerang tengah. Posisi tersebut membuat bintang asal Argentina punya banyak ruang saat menguasai bola. Mbappe tak masalah jika harus bergeser ke sayap jika Messi menjadi penyerang tengah. Ia menegaskan bisa bermain di mana saja. Lebih baik ketika Leo bermain di tengah. Tapi saya bukan pelatihnya. Leo adalah pemain yang perlu menguasai bola, merasakan permainan dan pertandingan untuk terlibat. Saya pikir itu posisi yang bagus untuknya. Dia bebas dan dia bisa bergerak dan bermanuver.
Saya bisa bermain di mana saja. Saya mulai dari tengah, lalu di kanan dan sekarang di kiri. Saya masih memiliki kebebasan dalam bergerak, ujar Kylian Mbappe soal posisi terbaik Messi di lini depan klub dikutip dari Mirror. Tawaran gaji besar Antonio Rudiger menuju PSG. Kontrak Antonio Rudiger jadi salah satu PR Chelsea di sisa musim ini. Rudiger bebas bernegosiasi dengan klub luar Inggris sejak memasuki Januari 2022 kemarin. Saat ini Rudiger layak disebut sebagai salah satu pemain terpenting Chelsea di bawah Thomas Tuchel. Posisinya di jantung pertahanan The Blues hampir tidak tergantikan. Masalahnya, hingga kini Rudiger belum juga menaikkan kontrak baru. Negosiasi sudah berlangsung selama berbulan-bulan, tetapi kedua belah pihak belum juga mencapai kata kesepakatan. Artinya Chelsea berisiko besar kehilangan Rudiger dengan cuma-cuma di akhir musim nanti. Lalu apakah masalahnya? Mengutip dari Express, Chelsea masih berusaha melakukan segalanya untuk mempertahankan Rudiger. Namun resiko kehilangan Rudiger secara gratis semakin besar. Kabarnya tawaran kontrak baru yang diajukan Chelsea belum cukup memuaskan bagi Rudiger. Bek Jerman itu menuntut gaji yang lebih besar tetapi Chelsea belum mau memenuhinya. Oleh sebab itu, Rudiger sudah lama dihubungkan dengan beberapa klub top seperti Real Madrid. Kabarnya Los Blancos bakal menjadikan Rudiger sebagai bek inti mereka untuk bertahun-tahun ke depan. Terkini, spekulasi soal masa depan Rudiger memasuki babak baru. Kabarnya Rudiger sudah bertemu dengan Leonardo, salah satu petinggi PSG. Tawaran PSG bakal jauh lebih besar dari Madrid. Oleh sebab itu, kini PSG punya peluang terbesar untuk mendapatkan jasa Rudiger. Jika Chelsea tidak segera memenuhi permintaan Rudiger pada musim panas nanti, bakal jadi persaingan antara Madrid dan PSG untuk mendapatkan bek 29 tahun tersebut. Situasinya sulit bagi Chelsea karena ada beberapa bek yang bakal kehabisan kontrak.